Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sesi ini kita akan membahas ke eh, bagian paling awal perencanaan irigasi, yaitu pencetakan sawah. Oke, pencetakan sawah atau pembuatan skema irigasi. Jadi kita akan menentukan bangunan-bangunan apa saja yang akan ada di daerah irigasi ini. Akan kita bahas pada sesi-sesi selanjutnya seperti itu. Nah, kita akan membahas masalah pencetakan sawah atau kita biasa menyebutnya sebagai petak tersier. Jadi luas petak ini diusahakan mempunyai luas yang seragam di daerah irigasi. Kemudian luas petaknya kurang lebih sekitar 50 hektar jika itu di daerah pegunungan dan 50 sampai 100 hektar ketika di dataran. Kemudian pemberian air ke petak harus selalu melalui bangunan tertentu sehingga dapat diatur dan diukur. Kemudian batas-batas petak hendaknya tegas dan jelas. Usahakan memakai jalan, saluran alam, batas desa, jalan kereta api, dan lain-lain. Kemudian petak diusahakan merupakan satu kesatuan yang dimiliki oleh satu desa. Kemudian air yang lebih harus dapat dibuang melalui saluran pembuang yang terpisah dengan saluran pembawa. Kemudian jarak sawah terjauh dari bangunan sadap tidak lebih dari 3 km sehingga mudah diawasi. Nah, kemudian ini beberapa nomenklatur yang nantinya akan kita pakai sebagai nomenklatur ketika pembuatan skema irigasi. Jadi ini pengambilan bebas dengan pompa, bendung, bendung dengan pompa, bendungan atau dam, tanggul, bangunan bagi sadap, pelimpah samping, talang, jembatan, gorong-gorong, sifon, saluran curam, bangunan terjun, saluran yang sudah ada, saluran yang direncanakan, dan saluran pembuang atau drainase. Nah, kemudian untuk skema irigasi nanti ada keterangan seperti petak tersier seperti itu. Jadi ini misalnya MT1KN ini adalah petak tersier yang menerima air dari bangunan sadap Mataram 1. Letaknya petak ada di sebelah kanan bangunan sadap. Jadi KN itu kanan. Nanti kita akan bahas pada sesi penugasan seperti itu. Nah, 55 hektar luas petaknya seberapa. Kemudian 90 liter per detik adalah debit yang dibutuhkan untuk mengairi sawah tersebut. Nah, jadi nanti kalian akan mendapat peta yang sudah ada pastinya filenya di masing-masing kalian. Jadi kita perlu perhatikan terlebih dahulu konturnya di sini. 55, 50, 45, 40, 35. Sehingga nanti saluran irigasinya pasti akan mengarahnya ke sana. Karena diharapkannya saluran ini adalah pengairan irigasi berdasarkan gravitasi seperti itu. Nah, kemudian untuk perencanaan saluran irigasi utama kita menggunakan sungai utama ini. Jadi biru-biru ini yang paling tebal ini adalah jaringan irigasi utama. Nah, kemudian baru kita membuat jaringan-jaringan yang menuju ke petak-petak sawah seperti itu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi perlu diperhatikan bahwa karena ini adalah batas jalan, seharusnya kita membuat petak-petak sawah tadi sesuai dengan kaidahnya tadi adalah menggunakan batas ini. Dan jangan lupa luasnya seragam. Jadi misalnya saya ingin membuat di petak ini ya misalnya. Hanya di petak ini. Oke, 1, kemudian 2. Udah cuma 2 daerah irigasi misalnya. Nah, kemudian setelah pembuatan petak sawah, kita akan menentukan bangunan sadap. Jadi bangunan sadap adalah bangunan yang digunakan untuk mengambil air dari jaringan irigasi utama. Jadi tadi bangunannya seperti ini. Bangunan sadap itu seperti ini bentuknya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini artinya kita punya bangunan sadap. Nah, apa bedanya bangunan bagi? Jadi sebenarnya kurang lebih fungsinya sama, yaitu mengambil air dari bangunan jaringan irigasi utama. Bedanya adalah dia membagi ke dua petak sawah yang ada di kanan dan kirinya. Jadi misalnya ini saya bikin lagi daerah petak sawah satu, di sini satu lagi. Jadi kita mengikuti kontur seperti itu. Nah, di sini adalah bangunan sadap. Bangunan bagi.
karena membagi ke dua petak sawah seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya talang dan gorong-gorong dan jembatan seperti itu? Jadi talang ini digunakan ketika jaringan irigasinya berada di atas jalan konturnya. Jadi ini jaringan irigasi, tapi ini ada jalan, jalan. Jadi kan beberapa daerah di pedesaan seperti itu biasanya kan sawahnya kan di sini, ada yang di atas. Nah, ini kita fungsikan sebagai talang. Kalau gorong-gorong berarti di atas, oh sorry, di bawah jalan berarti irigasinya. Jadi sawahnya di sini sawah, ini sawah, mau ke sana jaringan irigasinya, maka perlu dibuat gorong-gorong ke sana. Ini seperti itu. Kalau jembatan bedanya ini sebenarnya sama dengan talang, bedanya adalah jembatan ini untuk penyeberangan. Seperti itu. Nanti bentuknya seperti ini, bisa teman-teman pause terlebih dahulu. Oke, jadi untuk tugasnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ke video yang lain. Intinya adalah di jaringan, di tugas satu ini kita akan membuat yang namanya jaringan irigasi dan skemanya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.